Selamat datang di Abis Nonton. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Soul. Jadi Soul ini adalah film tahun 2020 asal Amerika, bergenre computer animated fantasy komedi drama. Jadi film animasi animasi fantasi komedi drama diproduksi oleh Pixar Animation Studios. Pixar ya. Dan dirilis oleh Walt Disney Pictures, disutradarai oleh Pete Docter, namanya dokter tapi pakai E. Ini nih kalau mau punya anak dokter langsung kasih nama Pete Docter, pekerjaannya sutradara. Mantap. Dan di co-directed oleh Kemp Powers. Film ini dibintangi dengan pengisi suara Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, dan kawan-kawan. Ceritanya mengikuti tentang seorang guru musik di sekolah menengah bernama Joe Gardner yang berusaha untuk kembali dengan jiwanya, jiwa dan tubuhnya setelah dia mengalami sebuah kecelakaan sehingga dirinya terlepas dari tubuhnya ya. Ini gimana sih saya ngejelasin deh. Jadi intinya saya suka bingung kalau baca dari Wikipedia. Jangan, kan kamu udah nonton ceritanya. Iya, jadi intinya begini. Ada seorang guru sekolah, guru musik sekolah menengah, namanya Joe Gardner. Seumur hidupnya dia memimpikan menjadi seorang musisi jazz yang benar-benar jadi musisi, bukan cuma sekedar guru, katakanlah Yang seperti itu, sekedar guru musik gitu, gitu ya. Musisi tampil, ada show-nya gitu. Ada gig. Ya. Aneh gig, freak ya enggak. GIG ya. Jadi suatu hari dia udah dapet tuh kesempatan itu. Dia akan tampil dengan seorang musisi ternama di sebuah kafe, tempat musisi ternama itu tampil reguler gitu. Tapi ketika dia akan tampil, sesuatu terjadi sehingga dia terpisah jiwanya dengan tubuhnya. Nah, perjalanan di film ini adalah bagaimana si Joe Gardner ini berusaha Kembali. Dia kan sebagai jiwanya mencoba kembali masuk ke dalam tubuhnya agar bisa tampil di gig yang sudah dia idam-idamkan seumur hidupnya. Begitu? Nah, bangsat Wikipedia ini emang. Walaupun banyak jasanya ya, tapi kadang-kadang suka menyulitkan hal yang sederhana. Intinya seperti itu. Soul sendiri adalah film Pixar pertama yang pemeran utamanya merupakan seorang African American. Atau berkulit hitam atau nega. Ya, jadi sebelumnya belum pernah tuh ya. Hispanic udah pernah kan, Coco. Nah, sekarang ini ya karena zaman semakin maju, semakin banyak tuntutan tentang unity in diversity, akhirnya Pixar memuaskan. Oh, gara-gara itu. Mungkin ya. Mungkin. Kalau enggak mungkin nggak kepikiran. Ya nggak apa-apa, yang penting kan udah kebagian. Kalau Pixar Asia pernah nggak ya? Nggak tahu. Kalau Disney kan Mulan itu kan, Pixar kan baru dibeli Disney gitu. Mungkin Asia, Pixar sendiri belum itu pernah. Pixar bukannya yang Yeti itu loh? Itu kan Oh iya, Chinese itu kan kayak. kurang tahu ya. Apa Apa itu judulnya? Ya itulah nanti. Kita belum nonton juga kan. Anyway, Soul ya. Jadi dibintanginya tadi kan oleh Jamie Foxx sebagai Joe Gardner. Lalu ada Tina Fey di sini sebagai sebuah Roh apa ya? sebuah jiwa, iya, sebuah jiwa. soul yang belum ada nama, namanya adalah nomor 22 yang dalam tanda kutip menemani perjalanan si jiwanya Joe Gardner ini untuk kembali ke tubuhnya. Dan ada Graham Norton sebagai Moonwind, seorang dukun yang ada di alam sana. Jadi film ini memang sangat rumit ya, sangat bermain dengan imajinasi. Seperti teman-teman mungkin udah tahu ya, film-film Pixar itu kan wow gitu ya, maksudnya gimana ya, menghidupkan atau menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya mungkin tampak rumit. Seperti Inside Out itu kan emosi ya, emosi ada marah, ada joy, ada senang gitu kan. Kalau ini kayak tipe-tipe Inside Out juga, tapi ini lebih ke jiwa ya. Bagaimana jiwa itu muncul ke bumi, meninggalkan bumi,
itu Dan ada tempat bagaimana, yang mereka gambarkan ya, gitu. karakter kepribadian terbentuk. Ya benar Gitu. bagaimana sebuah jiwa itu memiliki minat, sebuah jiwa memiliki kepribadian tertentu tuh mencoba digambarkan oleh Pixar di sini gitu. Ya bisa dibayangin lah kayak Coco, alam orang mati, dia coba gambarin kayak gitu kan, Inside Out, emosi dia coba gambarin. Nah ini dia juga coba gambarin kejiwaan ini dengan gaya Pixar gitu. Yeah. Jadi bisa ditonton di Disney Plus Hotstar, Disney Plus Hotstar ya, murah kok langganannya, apalagi yang punya Telkomsel. Jadi menurut kamu gimana? Bagus atau enggak? Layak nggak orang langganan Disney Plus Hotstar untuk nonton Soul? Bagus menurut aku. Hmm. Ya. Bagus atau enggak? Bagus. Oke. Nah, terus layak nggak untuk langganan? Layak banget. Bahkan kalau menurutku ini kok main di bioskop layak juga ditonton di bioskop, tapi enggak ya. Kan 2020 ya. Enggak main di bioskop. Iya. Nggak tahu kalau di luar negeri, yang jelas di Indonesia enggak. Iya. Jadi jualannya Disney Plus Hotstar aja. Iya, layak. Menurut gua ya bagus, ya namanya Pixar ya. Kayaknya hampir nggak pernah Pixar bikin film jelek. Layak ditonton. Untuk berlangganan hanya nonton ini. Ya kalau emang seniat itu ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi ya sayang aja nonton film lain lah di Disney Plus Hotstar. Asal jangan nonton Once Upon a Time in Indonesia. Iya, film Indonesianya kacau-kacau sih. Iya, jadi lu bisa nonton MCU ya kan, Marvel 22 film itu semua lu tonton ya, kalau nggak salah 22 kan ya. Semua kartun-kartun Disney kan banyak di situ. Betul. Jadi langsung masuk ke positif maupun negatifnya dari Soul. Kalau menurut kamu apa? Positif premis. Ya. Jadi kayak melanjutkan kegilaan Pixar selama ini ya, mencoba membumikan sebuah konsep yang sebenarnya mungkin jangankan bagi orang dewasa ya, jangankan bagi anak-anak, bagi orang dewasa aja mungkin mengawang-awang gitu. Tapi mereka bisa mengimajinasikannya menjadi sesuatu yang lebih mudah dicerna. Iya, gimana ya, satunya yang udah hidup terlepas kan, ketemu sama yang di sana yang belum jadi manusia gitu, dia bisa buat sampai jiwa yang belum itu. mendapatkan tubuh gitu, si 22 itu kan. Jadi ada perbenturan konflik di sana gitu. Terus itu ya unity in diversity, karena dia menggunakan apa sih, tokoh-tokohnya, tokoh utamanya kan merupakan dan African American. keluarganya ya. Itu aku suka logatnya. Nah, asik, lebih luas gitu, ya. Terus musiknya ya asik ya, walaupun nggak terlalu banyak ya. Betul. Karena kan di sini dia jazz musisi. kan, Jadi ada di sempilin lah permainan jazz yang membuat lu masuk ke dalam in the zone. Terus itu jiwa yang belum ke bumi itu, si 22 dan kawan-kawannya, semua nomor itu lucu banget. Kan sekarang lagi ngetren tuh temen-temen, si pentol. Tahu kan? Nah, ini tuh dia tuh pentol banget, lucu ya. Jadi soul ini agak mirip si pentol. Bener. Iya, lucu deh gitu. Iya. Gitu. Ya, gambar bagus kan pokoknya, kalau Pixar, animasi ya. udah oke lah semua. Yes. Ya gitu. Ya lumayan setuju sih. Positifnya adalah di settingnya, imajinasi Pixar yang mencoba mengejawantahkan konsep jiwa ini, konsep soul ini. Ya animasinya pasti bagus, memuaskan. Lalu African Americannya, kenegaannya. Di sini kita ngomong niga bukan ngatain nih, kita Suka. cause we are feeling that we're in the hood, so we can just sup nigga, gitu lah. Anyway, Udah ntar monetisasinya mati. jadi ya gitu, jadi feel-nya lebih dapat. Emang biasanya yang kultur African American itu membuat Asik. segala sesuatu menjadi lebih flow-nya asik gitu ya, lebih dapat. Ya itu sih, lebih ke situ. Voice cast-nya juga oke. Jamie Foxx di sini yang biasa main action, dia suaranya agak dilemesin gitu, dilemesin, agak sedikit ditinggiin juga sebagai Joe Gardner, jadi lebih dapat sisi kebapak-bapakannya yang memang Ya, guru. bapak-bapak yang agak heboh gitu ya. Jadi Ya kan panik karena dia iya. lepas Iya, dari makanya. tubuhnya gitu.
Terus Tina Fey juga yang sebenarnya seorang ibu-ibu. Iya. Jadi anak-anak tuh lucu Aku kira banget. ABG gitu. jadi, Kayak anak-anak sotoy gitu. jadi roh kecil itu lucu banget. Ya itu sih positifnya. Negatifnya? Negatifnya mungkin aku sempat merasa agak bosan di tengah-tengah. Cuma ya kalau berusaha mikir kalau nggak gini terus gimana, kalau ceritanya nggak kayak begitu, aku berusaha mikir ya memang kayaknya perlu begitu sih gitu loh. Ya itu membuat agak sedikit klise ya kejadian di tengah-tengah itu, tapi ya karena aku tidak punya kemampuan membuat cerita bikin cerita kayak gitu, jadi ya nggak apa-apa deh gitu. Kayaknya adegan peristiwa itu memang diperlukan supaya bisa terjadi suatu cerita yang utuh gitu. Kalau dari gue sendiri sih ya agak setuju ya, pace-nya terasa agak lambat. Ada bagian dimana terasa pelan dan perjalanan ceritanya nggak terlalu menarik. Jadi ini agak mirip-mirip dengan film-film yang kadang premisnya udah oke banget, tapi si perjalanan cerita tidak berhasil menjawab atau membayar kehebatan dari si premis itu, jadi kayak turun gitu. Ya kalau aku sih mungkin lebih egois ya, maksudnya ya itu urusan lu, cari dong cerita yang bagus. Meskipun gue mungkin gak kepikiran cerita yang bagaimana lagi ya yang lebih bagus dari ini, ya itu kan urusan kita lu, mau kan yang bikin film lu. Jadi gitu, kalau gue lebih menuntut kalau soal itu gitu. Ya tapi itu sih, jadi itulah kenapa gue bilang premis settingnya bagus, mencoba mengimajinasikannya bagus, tapi ceritanya justru kurang. Tapi mungkin yang negatifnya sebatas itu doang sih. Endingnya memuaskan lah, bisa diterima dengan cerita yang begitu ya. Jadi langsung ke skornya, by the way, untuk referensi di Rotten Tomatoes nilainya 95. Wow, Kalau kegedean sih menurut aku. Kalau menurut kamu berapa? Aku kasih 80 deh. Oke. Kalau menurut aku 75 lah ya. Semoga pencinta-pencinta animasi, apalagi pencinta Soul tidak menghujat ya. Ini namanya perbedaan pendapat. Ya ini kan dari segi cerita kan ya. Tapi gitu. kalau dari segi keimutan, terus dia ada tokoh-tokoh apa, Jerry, Terry itu gambarnya bagus loh ya. Iya benar-benar. Bagaimana konsep, mencoba menggambarkan, ya itu tadi, makanya mengimajinasikannya itu kayak banget. Mungkin 75 terdengar rendah, tapi gue adalah orang yang sangat senang dengan cerita gitu. Jadi ya kemampuan mengimajinasikannya sih udah oke banget ya, cuman ya dari sisi cerita kalau gue agak drop gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Dah. Jadi itu aja untuk review Soul kali ini. Kalau mau review full spoilernya boleh komen di bawah. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Dan juga ingat Nyalakan lonceng notifikasi agar selalu tahu kalau kita ngupload video baru. betul, karena masih banyak yang nonton video di Lian Channel ternyata belum subscribe. Kalau subscribe itu gratis dan membuat kita Bahagia. ya. Mungkin apa kita harus giveaway dulu? Wah, Giveaway underwear suami saya. underwear bekas. Loh, underwear aku kan pasti bekas dong, masa underwear baru? Iya. Bekas sudah dicuci. Ah, sudahlah. Pasti pada komen maunya yang belum. Kok? Oke, jadi itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.